Selamat datang di Kriminal Arsip. Kali ini saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau pada tahun 2013 silam. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya bagikan. Serta coretkan komentar positif kalian agar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif seperti politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Seperti kasus pembunuhan kali ini yang menimpa seorang gadis cantik asal Pematang Siantar yang tewas bersimbah darah di sebuah kamar kos-kosan di Kota Batam, Kepulauan Riau pada tahun 2013. Dan kali ini saya akan membahas kasusnya. Christina Natalia Sitopu, gadis cantik asal Kota Pematang Siantar ini dikenal sangat baik dan ramah kepada orang yang dia kenal, khususnya dengan keluarga dan teman-temannya. Karena susahnya mendapat pekerjaan di kampungnya, dia pun memilih untuk merantau ke Kota Batam untuk mencari pekerjaan dan menyusul kekasihnya yang bernama Willy yang sudah bekerja di sana. Mereka sudah lama kenal sejak masih duduk di bangku SMA di Kota Pematang Siantar. Willy bekerja di salah satu perusahaan galangan kapal di Kota Batam untuk mengumpulkan uang dan berencana akan menikahi kekasihnya Christina. Namun, rencana untuk menikahi kekasihnya itu kandas saat dia menemukan kekasihnya tewas bersimbah darah di kamar kosnya saat hendak bertemu sang kekasih. Penemuan dan kondisi jasad korban. Warga Ruko, Komplek Citra Mas, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, mendadak heboh dengan adanya penemuan sesosok jasad seorang wanita di kamar kosnya di Ruko Citra Mas, Blok 49, Lantai 2, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei tahun 2013. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh kekasihnya Willy saat berkunjung ke kamar kos korban setelah pulang dari bekerja sekitar pukul 6 sore menjelang malam. Pacar korban merasa aneh karena pintu kamar kos pacarnya itu tidak terkunci. Dia pun langsung masuk dan sangat terkejutnya saat melihat kondisi pacarnya yang tergeletak dengan bersimbah darah dan sudah tak bernyawa. Pacar korban langsung keluar untuk memanggil penghuni kos-kosan lainnya dan menghubungi pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, dengan gerak cepat, pihak kepolisian Polsek Sagulung beserta tim identifikasi Polresta Barelang langsung meluncur ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Saat ditemukan, kondisi jasad korban dalam posisi terlentang di atas kasur, bersimbah darah dengan sejumlah luka tusukan dan sayatan di bagian tubuhnya. Jasad korban pun langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit BP Kota Batam untuk dilakukan autopsi penyebab kematiannya. Dari hasil autopsi yang dilakukan oleh dokter polisi Polda Kepri
mengatakan bahwa ada sebanyak 35 tusukan yang ditemukan di jasad korban dan ada 2 luka tusukan yang menewaskan korban. Pertama, luka tusukan di bagian dada kiri atas dan luka tusukan di bagian dada kanan atas. Pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan atas kasus ini. Penangkapan dan motif pelaku. Setelah pihak kepolisian melakukan pendalaman kasus, pemeriksaan barang bukti dari lokasi kejadian, dan pemeriksaan beberapa saksi yang dekat dengan korban, kurang dari 24 jam, polisi akhirnya mendapatkan satu terduga pelaku dalam kasus ini. Yang namanya kasus pembunuhan, orang-orang yang dekat dengan korbanlah menjadi petunjuk dan bisa jadi terduga pelaku. Tim penyidik gabungan dari Polsek Sagulu dan Polresta Barelang langsung bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku, yaitu kekasih korban sendiri. Willy ditangkap di kosannya tanpa ada perlawanan dan langsung diamankan serta dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Saat dilakukan interogasi, pelaku awalnya tidak mengakui telah membunuh kekasihnya dan berdalih kalau kekasihnya itu bunuh diri. Dari situlah pihak penyidik mencurigai dan terus menekan pelaku dengan berbagai pertanyaan hingga akhirnya dia mengakui perbuatannya telah membunuh kekasihnya sendiri. Dari pengakuannya, motif pelaku melakukan itu karena cemburu dan merasa ditantang oleh korban untuk membunuhnya. Kronologi kejadian. Awal kejadian itu, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei tahun 2013 pagi, pelaku mendapati pesan singkat di handphone korban dengan kata-kata mesra dengan pria lain. Setelah mereka berdua sarapan pagi, pelaku pun langsung menanyakan kembali kepada korban dari siapa SMS itu. Korban dengan santai menjawab, "Itu bukan siapa-siapa." Keduanya pun bertengkar, adu mulut. Dalam pertengkaran itu, pelaku sempat mengucapkan akan membunuh korban. Mendengar ancaman itu, korban langsung mengambil pisau, kemudian korban langsung berbaring dengan posisi terlentang di atas kasur sambil memegang pisau dan mengarahkan ke dadanya. Kemudian korban mengatakan, "Kalau berani, tusuk saya." Pelaku yang sudah tersulut emosi dan merasa tertantang dengan ucapan korban langsung menutup wajah korban dengan menggunakan bantal. Kemudian dua lengan korban ditekan dengan dua lutut kaki pelaku sambil duduk di atas perut korban. Pelaku pun langsung merampas pisau yang dipegang korban dan menusukkan ke bagian dada sebelah kanan korban secara berulang kali. Setelah puas membabi buta menusukkan pisau ke tubuh korban, pisau itu dilempar ke lantai dan kemudian mengambil pisau cutter yang ada di dekat kasur korban. Pisau cutter itu ditusukkan ke tubuh korban berkali-kali, tapi karena tumpul dan tidak tembus ke tubuh korban, pisau cutter itu lalu dilempar. Pelaku pun lalu mengambil gunting, lalu ditusukkan ke bagian leher dan kening korban. Selanjutnya, gunting itu ditikamkan ke tubuh korban secara berulang kali. Saat korban sudah tidak berdaya, pelaku yang masih belum puas kembali mengambil pisau yang ada di lantai. Lalu tubuh korban dimiringkan ke sebelah kiri. Pelaku pun kembali menusukkan pisau itu ke punggung korban dan menggores rahangnya. Setelah melihat korban sudah tidak berdaya, pelaku langsung mengganti baju dan mengambil handphone milik korban. Pelaku lalu mencuci baju dan pisau untuk menghilangkan bercak darah. Pisau itu kemudian disimpan di dalam sebuah toples. Sementara
pisau cutter dimasukkan ke dalam panci, dan gunting yang dipakai pelaku dia bawa ke tempat kerjanya, kemudian dileburkan dengan menggunakan cutting torch. Hukuman berat menanti. Willy Indrajaya Purba, terdakwa kasus pembunuhan Christina Natalia Sitopu, dijerat dengan pasal 337 KUHP dan dituntut 12 tahun penjara. Namun, kuasa hukum terdakwa meminta terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dalam pembelaannya. Kuasa hukum terdakwa menilai BAP dan dakwaan terdakwa adalah cerita rekayasa dari pihak penyidik polisi. Selain itu, dalam fakta yang terungkap di persidangan, tidak terbukti bahwa gunting stainless sebagai alat untuk membunuh korban, karena alat bukti berupa leburan besi itu dianggap leburan serpihan besi berkarat yang terdiri dari banyak serpihan yang tidak dapat dipastikan itu sebagai gunting stainless. Dan 3 orang saksi yang dihadirkan jaksa penuntut, tidak ada satupun yang memberatkan terdakwa, dan tidak ada satupun saksi yang melihat langsung atau mendengar saat terjadinya pembunuhan. Untuk itu, penasihat hukum terdakwa meminta majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut, dan meminta terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh jaksa penuntut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP, dan mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Walau bagaimanapun, terdakwa adalah orang satu-satunya yang pertama kali menemukan korban meninggal dunia dan yang dekat dengan korban, serta korban juga diketahui tidak mempunyai musuh atau korban perampokan. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kita berharap terdakwa tidak dibebaskan dan berkeliaran, karena bisa saja suatu saat nanti terdakwa mengulangi perbuatannya kepada orang lain. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian dan cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata kriminal lainnya di Kriminal Arsip selanjutnya.